Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bapak berharap di masa pandemi ini kalian selalu diberi kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kalian sukses selalu ya. Ya baik anak-anak, materi kita pada hari ini adalah tentang teks pidato persuasif. Di sini apakah ada yang pernah berpidato atau mungkin pernah mengikuti lomba pidato? Atau mendengarkan ceramah-ceramah di masjid pada waktu sholat Jumat ataupun di kampung-kampung, pengajian di kampung, yaitu termasuk dalam pidato persuasif. Sebelum Bapak melanjutkan materi dan penugasan-penugasan yang lain, kalian simak dengan baik video yang akan Bapak tayangkan dengan berikut ini ya. Silakan simak dengan seksama ya. Kalian pernah melihat orang sedang berpidato? Misalnya guru atau kepala sekolah kalian di sekolah memberikan pidato pada saat upacara kemerdekaan? Atau kalian pernah menyaksikan video Presiden pertama kita, Soekarno, pada saat dia menyampaikan pidato dengan sangat berapi-api? Nah, jika kalian sudah pernah melihat dan tertarik untuk bisa berpidato seperti mereka, kita kali ini akan belajar bagaimana membuat sebuah teks pidato. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Maria dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar mengenal teks pidato. Adik-adik sudah tahu bagaimana membuat sebuah teks pidato yang baik? Mari kita pelajari ya. Untuk membuat sebuah teks pidato yang baik, tentu kita harus tahu dulu pengertian dari teks pidato itu. Teks pidato merupakan sebuah informasi atau gagasan. Informasi dan gagasan itu disampaikan di depan umum. Baik, kakak ulangi sekali lagi ya. Teks pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh seorang pembicara di depan umum. Secara umum, demikianlah pengertian dari teks pidato. Kemudian kita akan belajar tentang ciri-ciri teks pidato. Yang pertama, teks pidato haruslah memiliki tujuan. Sebuah tulisan yang ingin kita sampaikan kepada orang lain, tentu kita harus mengetahui maksud kita menuliskannya. Tujuan itu diperlukan agar tulisan kita tidak berkembang kemana-mana dan fokus pada tujuan yang ingin kita sampaikan. Pada bagian yang kedua, ciri teks pidato haruslah memaparkan materi yang jelas. Materi ini tidaklah boleh hanya menurut pikiran kita saja, tetapi haruslah merupakan elaborasi dari informasi-informasi serta data-data yang telah kita kumpulkan. Kemudian, teks pidato bersifat objektif. Maksudnya, kita haruslah menggunakan data atau informasi yang tadi untuk memperkuat hal yang ingin kita sampaikan atau mungkin pendapat yang ingin kita ajukan. Kemudian, wawasan baru haruslah ada di dalam sebuah teks pidato. Maksudnya, informasi yang kita berikan sebaiknya merupakan satu wawasan yang akan menambah pengetahuan atau informasi dari pendengar kita. Yang terakhir, yang menjadi ciri teks pidato, sebuah teks pidato yang baik
haruslah merangkum hal yang ingin disampaikan dalam sebuah kesimpulan. Biasanya kesimpulan ini diletakkan di bagian akhir dari sebuah tulisan teks pidato. Selanjutnya, setelah kalian memahami tentang pengertian serta ciri-ciri teks pidato, kakak akan menjelaskan tujuan dari sebuah teks pidato. Teks pidato bisa memiliki beberapa tujuan, di antaranya memengaruhi. Maksudnya, teks pidato itu bersifat persuasif. Ya, persuasif artinya ia melalui teks yang disampaikan ingin mengajak pembaca untuk setuju akan hal yang dipaparkan. Yang kedua, bertujuan menginformasikan sesuatu. Mungkin hal yang disampaikan dalam pidato tersebut adalah hal baru yang belum diketahui oleh halayak ramai, sehingga perlu disampaikan, dan ketika pendengar mendengar teks pidato tersebut, ia akan mendapat informasi baru atau wawasan baru dari hal yang disampaikan dalam pidato. Dan tujuan yang ketiga yang bisa menjadi sebuah goal atau tujuan dari pidato adalah memberikan kesan kepada pendengar, sehingga nantinya juga pidato yang disampaikan dapat memengaruhi juga, ya, memengaruhi pendengar yang menyaksikan pidato tersebut. Adik-adik sudah paham? Kakak tadi sudah menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, serta tujuan teks pidato. Kakak harap kalian terus semangat belajar dan tidak lelah berlatih agar semakin bisa membuat sebuah teks pidato yang baik. Sampai jumpa! Ya, baik anak-anak. Setelah kalian mengamati tayangan video yang tadi, apakah ada yang masih bingung? Silahkan ditanyakan, silahkan bertanya. Jika akan bertanya, silahkan acungkan tangan kalian ya. Baiklah, saya anggap kalian sudah paham semuanya ya. Jika kalian sudah paham, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Di sini kan per kelas, di kelas ini ada 20 anak ya. Jadi tiap kelompok berisi 5 anggota. Silakan berkumpul dahulu dengan kelompoknya. Ya, setelah itu jika sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing, kalian buka buku paket halaman 37 dan 38. Bapak beri kalian waktu 15 menit untuk mendiskusikan dan mencari contoh pidato dari sumber mana saja. Kalian buka YouTube ataupun apa, video tentang pidato persuasif, dan kalian identifikasi gagasan-gagasan yang terdapat dalam pidato tersebut. Ya, setelah kalian mencari serta mengidentifikasi gagasan-gagasan yang terdapat dalam pidato persuasif yang kalian cari, selanjutnya secara berkelompok juga kalian menyimpulkan hasil identifikasi kalian tadi, hasil pidato yang kalian identifikasi tadi sesuai dengan format yang ada di buku paket halaman 39. Dan setelah itu kalian secara berkelompok juga akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Silakan, Bapak akan memberi waktu kalian 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Ya, baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Jadi silakan untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3 dan 4 mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan. Baik anak-anak, kita apresiasi dulu bagi kelompok-kelompok yang sudah mempresentasikan hasilnya. Dari kelompok 1 sampai 4 luar biasa sekali ya. Baik anak-anak, selanjutnya berhubung waktunya tinggal sedikit,
Bapak akan memberikan kalian tugas, dan tugasnya adalah kalian simak, kalian simpulkan isi dari pidato yang kalian temui sehari-hari, mungkin dari ceramah atau mungkin dari khotbah Jumat, atau mungkin kalian mencari di YouTube ataupun maupun manapun saja, kalian identifikasi, kalian simpulkan sesuai format yang ada di buku paket halaman 39. Terima kasih. Ya, sebelum kita akhiri, apakah ada yang masih ingin bertanya terkait materi? Ada yang belum paham? Silakan acungkan tangan kalian ya. Ya, baik. Saya rasa tidak ada ya. Saya rasa sudah paham semuanya. Sebelum kita akhiri, apakah ada dari kalian yang ingin menyimpulkan apa-apa yang kita pelajari hari ini? Silakan untuk maju ke depan kelas. Ya, terima kasih luar biasa Saudara Fani atas penyampaiannya. Dan waktu kita sudah habis ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat serta berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.